Kami undang Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah ibadah sekolah minggu kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita mau berkirang bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian dengan suara Telah kulihat semua karyamu di hidupku.
Setelah memuji mempermuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap kami, agar firman Tuhan yang ada pada hari ini dapat kami mengerti, kami pahami, kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kevi percaya ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah di hati semua adik-adik sekolah minggu. Nah, malam minggu kemarin Kevi sudah membahas teladan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus datang sama Bapa dan berdoa. Dan Tuhan Yesus gak pernah lupa misi Tuhan Yesus di bumi, yaitu menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Dan Kevi percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan, teladan tersebut bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini Kevi mau melanjutkan masih dengan seputar kisah tentang Tuhan Yesus. Teladan apa lagi sih yang Tuhan Yesus berikan kepada Kak Evi dan juga adik-adik sekolah minggu, biar kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam kitab Lukas masih melanjutkan kisah yang minggu kemarin. Dalam Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayatnya yang ke-71 adalah kisah yang bercerita tentang setelah Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus dibawa untuk menghadap mahkamah agama. Adik-adik, di situ ada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka berkerumun di tengah-tengah Tuhan Yesus dan mereka mulai menanya atau bertanya-tanya. Bahkan mereka itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka menutup wajah Tuhan Yesus dengan kain, lalu mereka memukul Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang, coba tebak siapa yang memukul engkau. Dengan kata-kata yang kasar, mereka mengolok-olok dan mengata-ngatai Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, di situasi seperti itu kita dapat belajar lagi teladan yang Tuhan Yesus berikan, yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus mau. Yaitu yang pertama, teladan apa sih? Yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, kesukaan kita kan ketika dipukul kita mukul balik ya. Ketika kita di meso atau dikata-katai kasar, kita pun pengen gitu kata-kata yang kasar, atau kita pun pengen meso balik gitu. Itu semua kita sama. Ketika kita disakiti, kita pengennya itu menyakiti balik. Tapi hari ini Tuhan Yesus kasih satu teladan yang luar biasa buat setiap kita. Ketika kamu diejek, diolok, mungkin dipukul, kamu bisa belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu Tuhan Yesus gak balik membalas apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, para imam maupun prajurit-prajurit yang ada. Karena Tuhan Yesus itu berkuasa, bisa saja kan dengan sekali kedip atau dengan kata-kata mereka mungkin bisa kalah atau terpukul gitu. Tapi Tuhan Yesus gak mempergunakan cara seperti itu. Tuhan Yesus gak membalas apa yang mereka perlakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Evi bukan bilang adik-adik kalau dipukul adik-adik diam aja, kalau disakiti adik-adik diam aja, bukan. Tapi ketika kamu dipukul atau ketika kamu diganggu atau diejek sama teman-temanmu atau siapapun, kamu bisa memberitahu kepada orang tuamu atau gurumu di sekolah atau orang-orang yang lebih dewasa darimu tentang apa yang terjadi sama kamu, biar mereka bisa membela kamu atau mereka bisa menasehati temanmu yang menyakitimu. Atau ketika kamu diejek, kamu juga bisa mendoakan teman-temanmu. Jadi yang Kak Evi maksudkan di sini adalah jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ayo lakukanlah kasih. Jangan memakai cara yang sama seperti yang teman-temanmu pakai ketika mereka marah atau mengejek kamu, mereka mukul atau mereka ngata-ngatai kamu, lalu kamu balas mengejek. Kamu bisa menggunakan cara yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengasihi. Atau bisa memberitahu kepada orang yang lebih dewasa untuk menolongmu menyelesaikan masalahmu. Nah, itu yang pertama. Teladan apa lagi sih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Tuhan Yesus? Di dalam cerita itu juga imam dan ahli-ahli Taurat itu bertanya sama Tuhan Yesus,
benarkah engkau itu Mesias? Lalu Tuhan Yesus bilang, walaupun aku mengatakannya kamu gak akan percaya. Lalu mereka tanya lagi sama Tuhan Yesus, apakah engkau ini anak Allah? Kalau begitu, lalu Tuhan Yesus bilang lagi sama mereka, nah kamu sendiri yang mengatakannya seperti itu. Wah, mereka jadi marah sekali karena mereka mendengar Tuhan Yesus itu mengakui bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Itu membuat ahli-ahli Taurat, orang-orang di situ, para imam merasa sangat marah dan mereka bilang, wah kita nggak perlu saksi lagi, kita bisa langsung menghukum Tuhan Yesus atau langsung menjatuhkan Tuhan Yesus hukuman mati karena Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Padahal pada kenyataannya yang Tuhan Yesus ngomong itu nggak salah. Tuhan Yesus itu kan memang anak Allah. Tapi kita mau belajar apa sih dari sini? Yaitu belajar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu Tuhan Yesus nggak berusaha untuk membela dirinya. Nah adik-adik, satu lagi teladan luar biasa yang adik-adik bisa belajar dari Tuhan Yesus adalah ketika kamu benar, kamu harus berusaha mempertahankan dirimu atau apa yang kamu anggap benar. Selama kamu benar, kamu harus mempertahankan itu dengan baik. Bahkan ketika kamu rasa bahwa hidupmu itu benar, kamu ada di jalan yang benar, kamu memegang kebenaran, kamu harus berpegang teguh pada imanmu. Jangan mau digoncangkan atau jangan mau orang lain mengombang-ambingkan imanmu. Kamu harus teguh di dalam Tuhan. Dan kejadian itu karena kesalahan kita, belajarlah untuk minta maaf atau datanglah kepada Tuhan biar Tuhan mengampuni kita. Jangan berusaha membela diri, mengatakan aku benar, padahal sebenarnya kita salah. Tapi belajarlah dari apa yang Tuhan Yesus katakan atau apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di situasi seperti itu, Tuhan Yesus nggak berusaha membela diri, Tuhan Yesus nggak berusaha membalas apa yang orang lain lakukan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun ingin adik-adik, Kak Evi, Mama Papa belajar bersama-sama. Ketika kita dalam situasi seperti itu, lakukanlah seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Maka hidup kita semakin hari akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus ingin kita hidup untuk Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan Kaifi minggu ini. Minggu depan Kaifi akan bahas lagi teladan-teladan yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus, yang bisa kita lihat dan kita contoh bersama-sama. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi kita akan mengucapkan doa Bapa kami 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu kita sudah berakhir, dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah